Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dalam YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat rendang Minang atau rendang Padang yang betul-betul asli otentik dari tanah Minang. Nah, bahan-bahan di sini ada daging 1 kilo, ada santan kental 1 kilo, ada bawang merah 150 gram, ada bawang putihnya 100 gram, ada bubuk rempahnya yang terdiri dari kayu manis, dari kapulaga, bunga sisir, atau bunga lawang, ketumbar yang sudah disangrai. Jadi semuanya kita sangrai dulu, baru nanti kita blender yang tanpa air ya teman-teman, baru kita ayak dan diambil bubuknya. Ada jahe 2 ruas, lengkuas 2 ruas, serai 2 batang, daun kunyit ya teman-teman, 2 lembar daun jeruk, dan bawang merah yang diiris tipis sebanyak 50 gram. Nah, ini dia tahapannya. Kita siapkan wajan atau rinjingnya. Lalu kita masukkan 1 liter santan yang sudah diperas. Saya memakai bukan santan instan ya, saya memakai santan segar yang sudah diperas di tukang kelapa. Saya membelinya seberat 1 kilo untuk 1 kilo daging. Berarti kurang lebih 1 kilo santan itu ada sekitar 3 sampai 4 butir kelapa. Lalu kita masukkan bumbu halusnya yang bawang merah, bawang putih, jahe, laos, cabai keriting atau cabai besar juga bisa. Kalau mau nggak pedas kita haluskan sampai benar-benar halus, lalu kita masukkan kita rebus bersama dengan santan. Nah, ini teman-teman, proses pembuatan rendang ini cukup lama teman-teman. Saya membuatnya itu sekitar hampir 5 jam ya teman-teman semua. 5 jam. Kita terus aduk. Lalu jangan lupa kita masukkan bubuk rempahnya. Serai, daun jeruk, dan juga bubuk rempahnya yang tadi. Bubuk rempah yang terdiri dari ketumbar, cengkeh, kayu manis, kapulaga, bunga lawang. Kalau nggak mau pakai bubuk rempah juga nggak apa-apa, tergantung selera teman-teman semua. Itu disangrai sampai dengan harum, lalu kita dinginkan, lalu kita haluskan dengan menggunakan blender tanpa air ya teman-teman. Baru kita ayak dan digunakan itu adalah bubuknya. Kita masak santannya dulu. Ini jangan dimasukkan dulu ya dagingnya teman-teman. Kalau nanti rebusan santannya sudah berminyak, lalu langsung kita masukkan dagingnya. Nah, ini proses masih pendidihan santan sampai baru keluar agak minyak-minyaknya kan. Jadi kita tanpa menumis dulu ya teman-teman, tanpa menumis dulu bumbunya. Hanya menggunakan santan yang sudah direbus dan juga bumbu dan juga rempah-rempahnya kita masak sampai menimbulkan minyak. Nah, setelah itu kita masukkan dagingnya sebanyak 1 kilo. Yang bagus itu daging bagian paha ya teman-teman semua, supaya nggak gampang hancur pada saat dimasak. Lalu kita masukkan juga bawang merah sudah kita slice iris tipis sebanyak 50 gram, dan juga daun kunyit cuma memakai 3 lembar. Kenapa memakai daun kunyit? Karena kalau kita memakai kunyit, nanti hasil akhir dari rendangnya kurang cantik ya teman-teman semua. Bumbunya akan warnanya butek, nggak cantik seperti kita memakai daun kunyit. Jadi kita nggak memakai kunyit, tapi kita memakai daun kunyitnya. Dan juga teman-teman jangan memakai kemiri ya, karena kemiri nggak warnanya hitam dan susah berdedak teman-teman semua. Jadi cukup ikutin resep yang saya buat, insya Allah jadi, walaupun memakan waktu yang lama ya. Itu kita campur dagingnya dengan bumbu, dengan bawang merah slice, dan juga daun kunyitnya teman-teman semua. Ini masih lumayan enak diudak ya teman-teman, masih dia cair, masih belum terlalu kental banget. Nah, bagi teman-teman semua jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya video saya, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada resep-resep selanjutnya. Ini disajikan dengan ketupat pada saat lebaran juga cocok ya teman-teman semua. Ketupat dan juga nasi, disajikan dengan sambal goreng kentang atau tumis capcay juga enak teman-teman semua ya. Ini cita rasanya cukup pedas. Kalau teman-teman semua bikin yang nggak mau pedas, silahkan gunakan cabai teropong atau cabai besar yang teman-teman semua buang bijinya. Nah, ini sudah mulai berminyak. Tuh, sudah mulai keluar minyaknya. Kita tuh mau masaknya dengan api kecil ya, dengan api yang kecil aja.
jangan yang besar, karena kalau yang besar nanti akan membuat dagingnya itu nggak juicy atau membuat dagingnya itu keras. Jadi dengan menggunakan api kecil, jadi kita harus sabar ya buat rendang ini ya teman-teman semua ya. Kalau nggak sabar mending gak usah buat. Nah, kita simmer atau kita masak dengan api kecil. Warnanya sudah mulai berubah jadi kemerahan ya teman-teman semua. Nah, ini setelah 1 jam pemasakan, minyaknya semakin keluar ya teman-teman semua. Setelah 1 jam minyaknya semakin keluar. Nah, saya di sini menambahkan kentang teman-temannya. Harusnya kentangnya kentang baby kentang yang kecil-kecil, yang seperti orang masakan Padang. Tapi di sini nggak ada jual di daerah saya, jadi saya memakai kentang biasa, dicari yang ukurannya kecil. Dan sudah saya rebus setengah matang dulu dan saya cucuk-cucuk supaya nanti agar bumbunya meresap. Kenapa menggunakan kentang? Supaya banyak. Supaya banyak. Kalau teman-teman nggak mau pakai kentang juga bisa. Kalau resep Padang, ada salah satu resep Padang itu menggunakan singkong yang sudah kita goreng, lalu kalau sudah memasak kita masukkan ke dalam bumbunya teman-teman semua. Tapi saya pilih menggunakan kentang. Disajikan dengan roti canai atau roti Mariam juga enak teman-teman semua ya. Nah, kita masukkan kentangnya dan kita simmer atau kita masak dengan api kecil bersama dengan daging dan juga bumbunya. Ini sudah semakin berminyak ya teman-teman semua, minyaknya semakin keluar. Nah, saya masak sampai dengan lama teman-teman, minyaknya semakin keluar. Harus sabar. Kita bolak-balik supaya kentangnya matang merata dan juga dagingnya empuk. Diingat dengan api kecil teman-teman. Kalau dengan api besar dia serasa kayak digoreng. Saya pernah buat dulu. Saya mau pengen cepat-cepat supaya dia kering santannya, dan menggunakan api besar, dagingnya di dalam dan minyaknya semakin keluar banyak. Itu sama kayak digoreng alot teman-teman semua. Jadi kita betul-betul kita jaga apinya kecil aja. Jadi sekali aja kita udaknya supaya dia nggak hancur. Kalau kalian mau bikin porsi 2 kilo atau 3 kilo bisa dikalikan ya. Nah, semakin hitam kan semakin lama. Nah, ini setelah 2 jam proses pemasakan. Setelah 2 jam proses pemasakan, minyaknya semakin keluar, warnanya juga semakin berubah. Warnanya semakin berubah, kita aduk. Kita aduk jangan sampai bawahnya itu jangan sampai ada yang gosong, karena akan menimbulkan rasa yang kurang sedap di rendangnya nanti. Kita ratakan supaya dagingnya tenggelam di dalam bumbunya. Nah, teman-teman, sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe video saya ya teman-teman semua. Nah, setelah 3 jam pemasakan, warnanya semakin berubah menjadi pekat. Sebenarnya ini sudah bisa dimakan. Kalau seperti ini namanya kalio. Kalau yang lebih kering lagi baru namanya rendang. Sebenarnya kalio ini sudah bisa dimakan teman-teman semua, sudah enak. Sudah jadi, sudah masak semua, sudah masak dagingnya, kentangnya sudah masak. Tapi kita kan mau membuat rendang, bukan mau membuat kalio. Ada juga tergantung selera teman-teman semua. Kalau mau yang sedikit basah seperti ini namanya kalio rendang. Kalau yang asli itu rendangnya kering ya, warnanya juga lebih kehitaman. Kita aduk terus dengan tetap menggunakan api kecil. Ini rendangnya semakin menjadi warnanya hitam, semakin pekat. Cocok ya dijadikan sajian untuk lebaran teman-teman semua ya. Bikinnya 2 kilo. Saya menggunakan daging fresh ya, bukan daging beku. Nah, ini setelah 4 jam pemasakan. 4 jam di depan kompor ya teman-teman. Dagingnya 1 kilo, gasnya hampir yang 5 kilo habis. Jadi harus santuy bikinnya ya.
Ini semakin lama semakin keringnya teman-teman semua. Ini sudah jadi rendang teman-teman semua. Ini sudah hampir menjadi rendang. Kita tetap masak, kita tanakan supaya warnanya tetap kehitaman. Kentangnya tuh udah hancur teman-temannya semua. Dia semakin enak, semakin, kalau bahasa orang Jawa itu gempina. Setelah hampir 5 jam pemasakan dan akhirnya selesai. Kita dengan menggunakan api kecil aja, ingat api kecil saja teman-teman semua. Nih, warnanya sudah kehitaman kan. Kalau sebagai sajian lebaran ya teman-teman semua, disajikan dengan lontong, ketupat, disajikan dengan roti canai atau roti Maria teman-teman. Inilah hasilnya, rendang padangnya yang sudah berwarna hitam dengan campuran kentang. Kalau teman-teman nggak mau pakai kentang juga nggak apa-apa. Silahkan untuk ditiru di rumah, jangan lupa untuk di-share, dibagikan kepada teman-teman semua yang membutuhkan. Siapa tahu resepnya berguna bagi teman-teman semua. Ini adalah resep rendang asli dari Minang yang bercita rasa otentik dari Sumatera Barat ya, Padang ya. Kita terus masak. Enak rasanya, harumnya rempah-rempah dan juga dagingnya yang empuk, nggak alot. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel YouTube saya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.